Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan istiqomah dalam berdakwah. Amin. Saya musafir dari Salatiga. Izin bertanya Buya, bagaimana cara untuk mengikhlaskan rasa kekecewaan dari adik saya? Walaupun sekandung tapi beda bapak. Karena semenjak bapaknya meninggal, adik ikut saya dari kecil. Dari kecil saya didik, saya ajarin ilmu agama, ilmu usaha. Saya kenalkan banyak pondok pesantren. Saya ajak silaturahim ke banyak ulama-ulama termasuk Buya. Istilahnya saya menjadi pengganti sosok figur orang tuanya. Setelah adik saya mengenal wanita, perilakunya mulai berubah. Semua kata-kata nasihat dari saya maupun Pak Kiai atau siapa saja sudah tak mempan. Sering jalan bareng, makan bareng, bahkan nekat nginep di rumah walaupun belum muhrimnya dengan teman wanitanya. Yang paling menyakitkan hati saya pasrahin usaha, ditinggal begitu saja, dan saya sedang sakit lalu minta tolong pun sama sekali tidak digubris. Saya berharap adik saya tidak termasuk anak yang durhaka, dan jawaban Buya nantinya bisa menyadarkan perilaku buruk adik saya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan seperti ini seharusnya disampaikan langsung. Sudah terlanjur dibaca, didengar, dan didengar oleh orang banyak. Semestinya biasa, nanti semua pertanyaan jika membawa nama orang, adik, saudara, sebaiknya tidak ditanyakan di depan umum. Akan tapi apapun bentuknya sudah terlanjur dibacakan. Ini ada rambu-rambu. Semoga adik mendengar ini bisa semakin cinta kepada kebaikan. Karena ada sebagian hati tertutup gara-gara yang semacam ini. Ada kekecewaan yang marah semakin marah dan seterusnya. Atau malah dendam, kenapa kok disebut-sebut aku dan sebagainya. Sehingga justru yang pengen kita dekatkan kepada Allah malah dia semakin jauh. Akan tapi pun sudah didengar, harapan kami adalah kalau adiknya mendengar, kami yakin adiknya itu orang baik, insya Allah. Hanya sekarang masih masa-masa yang harus diperhatikan lebih menjelang apa istilahnya puber atau mulai ada kecenderungan kepada lawan jenis dan sebagainya, karena itu ada kekuatan dari Hawa di dalam dirinya. Hawa nafsu dalam dirinya sangat kuat sehingga kadang menutupi kebaikan yang sebetulnya ada. Tapi kami mulai dari Anda sendiri. Saudara tetap saudara, apakah itu seibu atau seayah, tetap saudara. Hanya masalah seibu seayah itu adalah urusan pembagian yang lainnya, waris dan sebagainya. Akan tapi tetap puasanya saudaramu tetap saudaramu. Itu adalah anak ibumu. Kan begitu. Tidak boleh kita memutus tali persaudaraan. Bahkan semangat seperti Anda sangat bagus. Merawatnya dengan baik, Anda menggantikan posisi ayahandanya yang telah wafat. Anda memuliakan dia, kewajiban. Bahkan semakin Anda tidak senang begini ini, semakin gede pahalanya. Dan sebenarnya bukan Anda tidak senang, Anda terkecewakan oleh apa yang dilakukan oleh adik Anda. Tapi saya menafsiri bahwasanya dilakukan adik Anda itu bukan karena pada dasarnya tidak menghormati Anda, tidak mengerti jasa Anda. Akan tapi begitulah semua orang, biasanya dengan orang tuanya sendiri pun, na'udzubillah, kalau sudah kena asmara, cinta dan sebagainya itu kadang-kadang Allah dilanggar, orang tua dilanggar. Karena itu luar biasa kekuatan istilah yang sering disebut oleh anak muda dengan cinta. Sebenarnya syahwat. Itu membahayakan sekali. Makanya anak-anakku semuanya yang muda-muda hati-hati. Alangkah banyaknya orang yang semula baik dengan bapak ibunya menjadi retak gara-gara urusan kekasihnya yang haram itu. Maka hati-hati. Karena itu di luar kekuatanmu. Karena ini dipengaruhi adalah hatimu. Hawa nafsumu. Sehingga biarpun ngerti berbakti pada orang tua wajib, tapi bisa memberontak gara-gara itu semuanya. Sampai berani melanggar Allah gara-gara itu semuanya. Seperti takut kehilangan lalu mau melakukan zina dan sebagainya. Itu adalah problem cinta yang haram itu. Mungkin adik Anda mendengar harapan kami, insya Allah dia adalah orang baik yang akan kembali. Saat ini dia masih mencari jati dirinya. Padahal sudah dicarikan oleh abangnya.
dia harus begini, harus begitu, akan tapi begitulah. Begitu luar biasanya pengaruh syahwat itu. Pengaruh kecenderungan lawan jenis itu penting, perlu diperhatikan. Nah, perlu dibuka sebetulnya. Barangkali memang dia sudah punya hajat untuk yang satu ini. Sehingga kadang di saat kita buka urusan ini, kau menikah saja adikku, abang biayai dan sebagainya, maka gejolak untuk melawan itu bisa saja redup. Karena apa? Apa yang selama ini diangan-angankan sudah diberi. Tapi kalau satu ini dilarang, biarpun menikahnya tidak harus dengan dia, kita beri pilihan dong. Ajak berpikir yang cerdas, cari istri yang benar dong, kan begitu. Kadang-kadang kalau hal ini masih kita bahas semacam kayak kalau harimau dibangunkan, semakin marah, emosi yang ada. Dibahas masalahnya ada, marah terus dan baik. Karena dia sudah tidak bicara dengan nalarnya, tapi dia sudah bicara dengan hatinya yang sudah terjerat tadi. Nah, hati yang sudah terbawa dalam cintanya yang ia anggap itu. Maka dari itu, diskusi yang baik dengannya, dan siapapun ini, kalau punya anak sudah terlanjur punya kisah asmara yang salah dan sebagainya, lebih baik kita ajak diskusi dengan akalnya. Tidak cukup kita hanya marah-marah melarang dia, sebab kaidahnya seperti panah begitu. Kalau sudah nancap begini mau kita tarik dengan paksa, dia akan sakit, maka akan melawan kita agar panahnya tetap saja di situ. Tapi cara melepasnya dengan cara disadarkan akalnya dengan kelembutan. Diajak diskusi yang baik, didoakan. Kalau terus kita tantang, bahkan apalagi kadang kita melabrak pasangannya, itu justru malah senjata untuk menjerat lagi. Kenapa? Aku sudah dimarahi oleh abangmu. Akhirnya apa? Itu adalah untuk menarik hati kembali, sehingga muncul kasihan, tambah kasihan, sehingga tambah marah dia kepada kita misalnya. Ini perlu cara yang lembut, indah, penuh kasih. Tapi ingat, Allah Maha Kasih. Kami yakin apa yang ada di hati Anda tulus, dan kami sampaikan kepada adik, dengar ini, abangmu tulus. Engkau akan menyesal panjang kisahnya kalau kau tidak menghargai ketulusan abangmu. Barangkali adik dengar, abangmu membacakan di sini ini bukan karena benci kepadamu, tapi bingung cari solusi. Maka jika engkau adik mendengar suara ini, coba renungi. Abangmu yang sudah bisa berbakti panjang lama, sudah baik kepadamu lama, akan kau tinggalkan begitu saja dengan perempuan yang belum tentu baik, bahkan belum punya jasa kepadamu. Apakah itu bukan sebuah kebodohan? Kalaupun harus menikah dengan dia, bicarakan baik-baik, tapi tanpa harus melawan, tanpa harus memusuhi, atau tanpa harus menjauhi abangmu. Mendekatlah kepada abang. Kalau harus menikah, bisa saja menikah. Nggak ada pernikahan dini. Pernikahan dini itu pernikahan yang belum waktunya. Maksudnya apa? Belum pengen nikah, tapi sudah zina dulu. Itu dini. Tapi kalau biarpun umur muda, tapi direncanakan bukan dini. Direncanakan kok dini. Menikah yang direncanakan dengan baik, maka itu hasilnya baik, insya Allah. Salam kepada adik. Kalau seandainya adik dengar ini, semoga terbuka hatinya, dan kami yakin dia baik. Hanya saat ini biasa. Ini gejolak asmara anak-anak muda seperti itu, dan insya Allah akan menemukan kesadaran. Dan dia sudah terlanjur kena panah asmara, jadi seperti itulah. Maka kami ingatkan kepada anak-anak muda yang lainnya, hati-hati. Maka kami selalu ingatkan kepada siapapun, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membuka, tapi biarkan akalmu yang membukanya. Sebab kalau hati membuka itu sudah nggak pandang, cinta buta, gula jawa rasa coklat, hingga pada akhirnya dunia menjadi seluas daun kelor. Ini karena merepotkan hidup begitu tuh. Sehingga banyak pilihan pun seolah nggak ada di dunia kecuali hanya dia saja. Nggak mau, hanya dia, hidup hanya dia, repot, kasihan dia. Semoga Allah buka hati kita semuanya, sehingga bisa mengerti mana kebenaran untuk kita ikuti, dan mana kebatilan untuk kita jauhi. Dan semoga yang belum menikah, Allah kirim pasangan yang baik dengan cara yang baik, yang membuahkan kebaikan, dan bisa membalas budi kepada siapapun yang telah baik kepada kita, bukan menjadi sebab kita durhaka kepada orang tua, saudara, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.